3. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3, mata kuliah penulisan karya ilmiah atau yang dikenal PNKI, Prodi D3 Teknologi Komputer. Dengan saya perkenalan terlebih dahulu, ini Paul Ninggolan dengan NIM 1332023. Selanjutnya teman kami, Grace Burian. Perkenalkan, nama saya Chris Burian dengan NIM 1332111 dari D3 TK1. Perkenalkan, nama saya Kristina Watayan dengan NIM 1332048 dari D3 TK2. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yakni penerapan IoT dalam monitoring pertumbuhan cabai dalam ruangan. Di sini ada pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan cek pendidikan. Yang pertama kita bahas pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Baru latar belakang yang pertama, negara agraris atau bangsa Indonesia merupakan negara yang dikenal di kalangan internasional sebagai negara yang sebagian besar mata pencarian dalam sektor pertanian, di mana negara yang mengandalkan sektor pertanian baik dikarenakan sumber daya yang melimpah dan sebagai hal membantu dalam kehidupan bangsa dalam menuju negara yang maju. Dalam budidaya cabai membutuhkan perhatian khusus agar memperoleh hasil yang baik. Lalu pada latar belakang ini kami juga membuat faktor yang menjadi masalah untuk kami membuat makalah ini, yakni faktornya itu pada musim hujan panen cabai menghasilkan jumlah yang sangat besar namun harga yang menurun. Sebaliknya pada musim kering panen cabai yang dihasilkan dalam jumlah yang sedikit tapi harga meningkat. Hal ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan produksi cabai yang tidak stabil, ruginya para petani cabai. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 3 rumusan, yakni yang pertama, bagaimana cara monitoring tanaman cabai dalam ruangan. Yang kedua, apakah dampak positif dari alat tersebut dalam memonitoring tanaman cabai. Kemudian, bagaimana kinerja dari sensor alat monitoring kelembapan tanah yang berbasis IoT. Kemudian, selanjutnya kepada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini terdiri dari 3. Yang pertama, mengetahui cara monitoring tanaman cabai dalam ruangan, mengetahui dampak positif dari alat monitoring tanaman cabai, mengetahui kinerja dari sensor alat monitoring kelembapan tanah berbasis IoT. Kemudian manfaatnya, penggunaan IoT bertujuan untuk memudahkan petani memantau tanaman cabai hidroponik dari mana saja dan dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengeluarkan tenaga yang besar. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup dan penelitian terkait. Pada ruang lingkup, aspek yang harus diteliti agar tujuan tercapai ialah kadar suhu yang baik, kelembapan tanah yang baik, serta kadar air yang mencukupkan agar memperoleh hasil tanaman yang berkualitas unggul. Juga bagi petani pada saat khususnya petani cabai, harga yang menurun di saat di mana musim hujan panen cabai menghasilkan jumlah yang besar, namun harga yang menurun. Kemudian sebaliknya juga yang terjadi, baru ketika dalam penelitian terkait kami berisikan agar tanaman cabai tumbuh dengan efisien, kebutuhan kelembapan tanah berkisar antara 60% hingga 80%. Petani dapat menggunakan teknologi Internet of Things untuk menilai kebutuhan air bawah permukaan mereka dengan lebih baik. Dengan adanya hal ini dapat mendukung proses irigasi dengan mematikan atau menyalakan pompa secara otomatis. Perangkat IoT-nya itu antara lain NetMCU, aplikasi mobil sensor kelembapan tanah, dan sistem ini membantu sistem irigasi pada tanaman cabai untuk menjaga kelembapan tanah dari 60% menjadi 80%. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini kami buat pertama itu tentang bagaimana cabai. Di Indonesia, cabai merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Cabai merupakan UPSUS Kementerian Pertanian sejak 2015 dalam rangka peningkatan produksi cabai. Baru pada graf selanjutnya kami menjelaskan bagaimana kandungan yang dalam cabai. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka di sini kami jelaskan secara detail pada dokumen tersebut apa saja komponen elektronik yang dibutuhkan dalam IoT monitoring tanaman cabai dalam ruangan ini, yakni yang pertama ada relay, yang kedua ada PCB,
yang ketiga ada DHT11, yang keempat ada buzzer, yang kelima ada NoteMCU, dan keenam ada LED, dan yang terakhir ialah sensor kelembapan tanah. Selanjutnya metodologi penelitian kami serahkan kepada Nova. Persilakan Nova. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, ada beberapa bagian, yaitu bagian pertama itu alat dan bahan, di mana alatnya itu internet dan komputer, dan bahan itu ialah Proteus, Word, dan Docs. Nah, yang kedua itu ada waktu dan tempat, di mana waktunya 4 bulan, tempatnya itu mahasiswa di 3TK 2020. Selanjutnya subjek dan objek. Subjeknya meliputi mahasiswa aktif di 3TK, dan objeknya yaitu kondisi saat ini. Tahap selanjutnya itu tahap pengumpulan data. Nah, ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya identifikasi atribut, dilakukan pengamatan atribut untuk sumber pertanyaan dan penyusunan dan penyebaran kuesioner. Baiklah, kita masuk ke bab 4. Mungkin untuk ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, Chris. Pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pembuatan ini menggunakan thermistor sensor suhu dan kelembapan. DHT22 sebagai nilai yang akan masuk dan nilai yang akan keluar yang akan terdiri dari relay. Relay di sini digunakan dalam proses menghidupkan dan mematikan pompa air, serta untuk menampilkan hasil pengukuran tanah. Sensor kelembapan terdapat dalam LCD, yang dimana sensor suhu dan kelembapan serta status pompa air menggunakan aplikasi Blink, yang dimana aplikasi Blink ini digunakan untuk memantau jarak jauh kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan dengan komputer ataupun laptop. Adapun kesimpulan dari perancangan lunak software ini yaitu pada sensor kelembapan tanah, keadaan kering maka akan menghasilkan output karena tidak akan ada penghantar 2 prom. Karena hal tersebut terjadi tegangan input sama dengan output yang akan sama. Jika keadaan basah, terjadi pengaliran listrik di antara 2 prom pada anoda dan katoda sehingga menyebabkan tegangan menurun. Selanjutnya kesimpulan dan saran, saya persilakan Nova. Baiklah, kita sampai pada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari alat monitoring tanaman cabai dalam ruangan menggunakan microcontroller NoteMCU dan aplikasi Blink, yaitu penyiraman otomatis bekerja dengan baik pada saat kelembapan tanah kurang dari 60% pada saat tanah kering. Nah, lampu padam saat kering tetapi padam air saat mendingin. Ketika cukup untuk masuk ke dalam tanah, lampu menyala secara otomatis, dan ketika dinyalakan, air dimatikan. Nah, alat ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi petani cabai. DHT11 berfungsi untuk memeriksa status suhu tanaman. Sensor kelembapan tanah dapat mendeteksi kelembapan tanah dan didukung dengan penyiraman otomatis, sehingga kelembapan tanah dapat dipertahankan dan tanaman cabai laris di pasaran dan dengan kualitas yang sangat baik. Nah, penelitian cabai tentang pemantauan tanaman menggunakan Internet of Things memiliki terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasinya. Nah, alat ini atau bahan terus ditingkatkan dan juga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan fitur tambahan yang lebih lengkap ditambahkan. Selanjutnya daftar pustaka, saya persilakan kepada Grace Siburian untuk menjelaskannya konsep-konsepnya. Pada daftar pustaka ini, kami mengambil beberapa referensi yang kami ambil dari latar belakang serta tinjauan pustaka, di mana daftar pustaka ini kami buat dengan style APA. Next book. Selanjutnya untuk cek penelitian, hasil penelitian yang kami lakukan pada akhir pada bulan 5 ini yakni 10% dengan similar index 10%, internet source 10%, publication 3%, student paper 3%. Untuk buktinya kami akan share screen. Berikut kami melakukan pengecekan
terturnikeun pada tanggal 12 Mei 2022 pada jam 5.22 pagi. Mungkin bisa ditunjukkan Bang, soalnya share screen-nya masih di PPT. Untuk hasilnya itu saya akan mempresentasikan hasil dalam bentuk PDF-nya. Ketika PDF hasil Turnitin itu kami lakukan pada tanggal 12 Mei 2022 pada jam 5.22 pagi. Dengan jumlah kata 2.814 dan dengan jumlah karakter 18.224 karakter. Kemudian untuk hasil Turnitinnya itu mendapatkan hasil 10% similar index, 10% internet source, 3% publication, dan 3% student paper. Yang terdiri dari yang sebagai berikut yang kami tampilkan dalam share screen. Begitulah presentasi makalah dari kelompok 3 mata kuliah PNKI atau penulisan karya ilmiah. Segala kesalahan yang kami lakukan dalam pembuatan video ini kami ucapkan. Saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lain hari. Selamat siang, Ibu dan teman-teman.